Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu bersamanya. Setahun ini, hidup kita mengalami banyak kesulitan menurut ukuran dunia. Iman dan pengharapan kita dipertaruhkan melewati masa yang sulit ini. Setahun ini, kita mengalami kesulitan yang tak terbayangkan sebelumnya oleh kita. Hidup begitu rapuh, hidup begitu mudah berubah. Malam ini, kita akan diingatkan oleh Tuhan melalui seorang perempuan yang tidak diperhitungkan dan tidak dianggap mengganggu. Umat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini, kami umat-Mu berkumpul untuk beribadah, berbakti, dan memuji nama-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami, serta ampunilah dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ceria dan damai kekal.
Umat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 8. Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 8 kita baca secara berbalasan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Umat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di dalam ibadah, keluarga, pada malam hari ini kami datang sujud menyembah Engkau, seraya memohon pertolongan melalui kuasa Roh Kudus di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat yang daripada-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Dan firman inilah yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Injil Matius pasal 15. Ayat 21 hingga ayat 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan."
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi, taruna-taruni dan anak-anak warga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta Timur yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah keluarga malam hari ini renungannya mengambil tema iman tanpa batas. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara termasuk pecinta, penyayang anjing? Saya mempunyai 2 ekor anjing, jenis anjing ras yang kecil, Shih Tzu. Anjing ini diurus baik-baik karena ia mendatangkan kegembiraan juga. Makanannya juga khusus. Dia makanannya itu dibeli di pet shop, tempat hewan, makanan hewan, kasih pelet yang untuk anjing. Jadi memang keberadaan anjing di rumah bagi kita orang Kristen tidak ada masalah. Tidak ada persoalan anjing itu najis, anjing itu haram, kita tidak ada masalah dengan hal itu. Sehingga ya kita senang-senang saja untuk memiliki anjing. Di dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama yang merupakan kitab suci agama Yahudi, orang Yahudi, sebenarnya tidak ada disebutkan bahwa anjing itu haram. Tidak secara spesifik disebutkan anjing itu haram atau anjing itu najis. Seperti misalnya hewan babi, itu jelas disebutkan binatang berkuku belah, itu haram. Mengapa misalnya orang Yahudi tidak mau memelihara anjing? Karena anjing, khususnya anjing liar biasanya itu makan apa saja. Termasuk juga anjing liar itu suka memakan bangkai. Sehingga anjing sering dianggap binatang yang najis. Orang Israel harus menjaga kesucian dirinya. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan bangkai misalnya. Itu membuat mereka najis. Nah, anjing misalnya, anjing liar atau anjing yang suka dilepas, lalu ia bersentuhan dengan bangkai hewan yang mati, lalu bersentuhan dengan tuannya akan menjadi najis pula, tidak tahir pula. Sehingga mereka mempersepsikan anjing itu sebagai bagian dari hewan yang najis. Kalau anjing rumah, ya tentulah bukan binatang yang najis kalau anjing itu tinggal di rumah, dipiara di rumah. Dan dalam ilustrasi Tuhan Yesus sebenarnya itu tampak
anjing yang memang tinggal di rumah, dipelihara di rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pekabaran Injil yang dilakukan Tuhan Yesus, Ia melakukan perjalanan sampai ke daerah-daerah di luar daerahnya, wilayahnya orang Israel. Daerah yang dikunjungi dalam pembacaan Alkitab kita ini adalah Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon ini sejak perjanjian lama pun di masa penaklukan oleh Yosua, daerah Tirus dan Sidon ini tidak pernah menjadi daerah taklukan orang Israel. Di masa Yosua menaklukkan Kanaan sampai pada masa hakim-hakim, ya, dan seterusnya, itu daerah tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Israel. Tirus dan Sidon itu tetap menjadi wilayah bangsa lain, Goyim. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedua daerah ini, Tirus dan Sidon ini, kalau di peta zaman sekarang adanya itu, letaknya itu di daerah Libanon. Di masa perjanjian baru, daerah Tirus dan Sidon ini tetap berisi orang-orang yang berlatar belakang bangsa Kanaan. Namun agaknya cerita-cerita tentang mujizat-mujizat yang sebelumnya dilakukan oleh Yesus di daerah Galilea itu juga sudah beredar, terdengar kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk juga kepada perempuan Kanaan yang berasal dari daerah tersebut, sampai juga ke telinganya. Karena itulah waktu Tuhan Yesus datang ke daerah tersebut, seorang perempuan Kanaan ini mengetahui informasi tersebut, lalu yang dilakukan adalah ia datang kepada Yesus meminta pertolongan kepada Yesus karena anak perempuannya mengalami kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu meminta belas kasihan kepada Yesus. Katanya di ayat 22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ketika orang mengalami kerasukan, bahwa apa yang akan dialaminya tidak hanya secara psikis, kejiwaan, tetapi juga anak itu akan mengalami penderitaan secara fisik. Ya, ia tidak dapat menguasai kejiwaannya, jiwanya, mentalnya, dan juga fisiknya itu akan dibuat menderita karena kadang-kadang orang yang kerasukan setan itu akan membanting-banting tubuhnya, akan membentur-benturkan tubuhnya ke benda yang keras, akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan itulah yang dikatakan oleh sang ibu, bahwa anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu mana yang tidak teriris perasaannya melihat anak perempuannya mengalami penderitaan yang amat sangat tanpa dapat berbuat sesuatu yang dapat mengobatinya. Hanya ada harapan tetapi tidak tahu dari mana. Dan harapan itu muncul ketika Yesus mengabarkan Injil melewati daerahnya. Disitulah harapannya muncul, karena itu dengan sebuah keberanian. Karena ini berbeda bangsa. Orang Kanaan juga dengan sejarahnya yang panjang dengan bangsa Israel sudah mempunyai pemahaman tentang orang Israel yang memang di dalam
adat istiadat mereka, mereka mengetahui orang Israel tidak akan bergaul dengan orang yang bukan Israel. Tetapi dengan keyakinan dan keberanian yang sungguh-sungguh, ibu ini datang kepada Yesus meminta pertolongan. Pada awalnya Tuhan Yesus memang seolah-olah tidak menghiraukan, sehingga murid-muridnya meminta supaya Tuhan Yesus menyuruh perempuan itu pergi karena agak mengganggu. Namun kemudian Tuhan Yesus menjawab, memberi pengertian kepada perempuan itu dengan perkataan, dengan jawaban, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahwa kedatangannya adalah pertama-tama untuk orang Israel. Imannya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun karena keteguhan si ibu yang terus-menerus meminta pertolongan Tuhan Yesus, si ibu datang kembali dengan sujud, dengan menyembah kepada Yesus di ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keteguhan hati sang ibu yang tidak patah semangat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun menyatakan kasih karunia-Nya. Terutama ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang tidak patut mengambil roti untuk atau yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk merendahkan perempuan tersebut. Karena apa? Karena anjing itu memang dipelihara tinggal bersama tuannya. Tapi ada waktunya anjing itu diberi makan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki sang ibu adalah jawaban atas pergumulannya pada saat itu. Mengingat anaknya yang ada di dalam penderitaan. Karena itulah sang ibu memberi jawaban kepada Tuhan Yesus. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban ini menyatakan keyakinan, keteguhan iman dari sang ibu. Lewat usaha yang sudah dilakukan, dengan permohonan-permohonan yang dinaikkan, dan lewat penyataan imannya, Yesus memberikan pujian. "Hai ibu, besar imanmu." Ya. Ibu ini sebenarnya lahirnya bukan sebagai orang Israel yang percaya kepada Allah Israel, tetapi keyakinan imannya kepada Yesus akan keselamatan kasih karunia yang dibawa Yesus menumbuhkan iman sang ibu. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dengan perkataan Yesus ini kemudian anaknya itu menjadi sembuh. Tidak perlu Yesus menyentuh anak tersebut, tetapi dengan kuasa perkataannya anaknya itu disembuhkan. "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu sungguh-sungguh percaya
kepada Tuhan Yesus. Walaupun ia bukan pengikut Kristus. Ia bukan pengikut Kristus yang dari awal mengikut Yesus. Setelah anaknya disembuhkan pun dia tidak menjadi pengikut Kristus dalam arti dibaptis untuk menjadi pengikut Kristus. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan tetap berbelas kasihan kepada setiap orang yang dengan penuh percaya datang kepadanya. Perempuan ini memiliki iman yang tanpa batas, melampaui batasan-batasan yang ada. Ia tetap percaya pada kuasa Tuhan, kuasa penyembuhannya. Orang yang tidak seiman dari lahir pun, ketika ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepadanya kasih karunia. Tuhan dapat menyatakan kasih karunia-Nya kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, sekalipun orang itu bukanlah pengikutnya. Imannya tanpa batas. Itulah yang ada di dalam diri sang ibu. Lewat pergumulan-pergumulan yang sudah dialaminya, ia mempercayakan kepada Yesus pergumulannya. Dari mana? Ya, dia hanya mendengar akan Yesus sebagai anak Daud, sebagai Tuhan Mesias. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini juga yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang percaya. Ketika kita mau melakukan kebaikan, ketika kita mau menyatakan, melakukan diakonia, lakukanlah tanpa batas, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang membuat kebaikan, kasih karunia itu tidak terlaksana. Dan itu yang Yesus teladankan. Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang ia kehendaki. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita ada dalam masalah apapun, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Mintalah kepadanya dengan ketekunan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Seperti sang ibu, walaupun ia belum pernah melihat mujizat itu, ia hanya pernah mendengar selentingan orang. Dan ketika hadir Tuhan Yesus di depannya, ia mempercayakan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan itulah ujian baginya. Di dalam percakapan dengan Yesus terlihat iman sang ibu sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu mendapatkan jawaban bukan dengan mudah. Ia harus menghadapi juga pergumulan. Ia harus menyatakan keteguhan hatinya, sampai Tuhan sendiri memberikan jalan keluar kesembuhan. Dan itu juga akan ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, bahwa iman kita kepadanya tidak simsalabim. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika pergumulan datang bertubi-tubi merasuki kehidupan kita, masalah kesehatan, masalah ekonomi keluarga, masalah pendidikan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah usaha-usaha kita. Bahkan di dalam kehidupan kita ada masalah dengan KDRT. Bahkan yang
paling menyedihkan, masalah kedukaan. Semua bertubi-tubi mendatangi kehidupan kita di masa pandemi COVID-19. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk beriman tanpa batas. Kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, kesehatan kita terbatas, skill, kemampuan kita pun terbatas. Hanya iman kita saja yang tidak terbatas. Kita dapat mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus. Beriman tanpa batas berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, seperti yang dilakukan perempuan Kanaan tersebut. Perempuan Kanaan itu tidak jauh beda dengan kita. Kita pun bukan bangsa keturunan Israel dari Abraham, Ishak, Yakub. Kita bangsa-bangsa di luar Israel. Tetapi pun Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita keselamatannya, pertolongannya, kasih karunia-Nya. Marilah saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tanpa batas itu melampaui kehidupan, bahkan kehidupan di dalam dunia. Iman tanpa batas mempercayakan seluruh hidup kita. Bukan hanya seluruh hidup kita, bahkan kematian kita pun ada di dalam kuasa Tuhan. Bukan hanya hidupku dalam tangan Tuhan, kematianku juga ada dalam tangan Tuhan. Itulah iman tanpa batas kepada Kristus. Di dalam kehidupan yang kita harus jalani ini, di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita hadapi, tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah bersungguh-sungguh di dalam iman. Imanmu menyelamatkanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sujud merendahkan diri ke hadirat-Mu yang kudus seraya mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kami bagaikan perempuan Kanaan yang berasal dari daerah Tirus dan Sidon yang mempercayakan hidupnya, mempercayakan anaknya di dalam Tuhan Yesus dengan satu keyakinan iman yang teguh. Dan Tuhan memberikan kepadanya apa yang dikehendakinya untuk kesembuhan anaknya. Iman yang besar ada di dalam kehidupan perempuan itu. Ini mengajarkan kami juga untuk tetap teguh, tetap setia di dalam pergumulan apapun. Istimewanya ketika pandemi COVID-19 yang harus kami hadapi. Pergumulan yang membawa kami dalam penderitaan. Persoalan-persoalan yang berat di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan, di dalam kehidupan sosial. Ya Tuhan, kami datang sujud, berserah, berharap pada Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami tetap ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Kuatkanlah kami agar kami tetap bersungguh-sungguh, agar kami tetap percaya akan Tuhan yang memiliki kasih karunia. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, melewati lembah kekelaman COVID-19 ini. Tuhan, upaya-upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini melalui vaksinasi, Tuhan kiranya memberkati sehingga bangsa kami dikuatkan, dan pada gilirannya, pada waktunya COVID-19 ini boleh semakin dieliminir, semakin hilang dari kehidupan bangsa kami. Berkati pemerintah, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dimampukan untuk mencari jalan untuk penguatan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden serta para menteri, juga pemerintah-pemerintah daerah, agar mereka juga dapat mengupayakan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Usaha-usaha mereka untuk merawat mereka yang terpapar COVID-19, usaha-usaha pemerintah untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian, Tuhan berkati. Mampukan masyarakat, rakyat Indonesia agar dapat memelihara kesehatan dengan menjaga, dengan melakukan protokol kesehatan yang menjadi panduan kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi aparat negara. Tuhan memberkati polisi maupun Polri maupun TNI di dalam mereka menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kami doakan juga Kapolri yang baru dilantik. Tuhan memberkatinya agar ia, Bapak Kapolri yang baru, Jenderal Prasetyo, agar mampu untuk memimpin lembaga polisian untuk mengayomi masyarakat. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam persekutuan pelayanan serta kesaksiannya. Tuhan memberkati, khususnya Tuhan memberkati gereja GPIB
Majelis Sinode Tuhan memberikan hikmat untuk melayani dan memimpin jemaat-jemaat GPIB. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia persidangan Sinode 21, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan memberkati para presbiter dalam pelayanan mereka di tengah-tengah keterbatasan yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ya Bapa Surgawi, berkati warga jemaat Nasaret, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan menolong dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus atas pergumulan-pergumulan kehidupan yang nyata. Yang sakit kami mohon berkat penyembuhan lewat pengobatan dan perawatan bagi mereka, baik yang terpapar COVID-19. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai mereka melewati masa pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat, mereka yang telah lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Berkati Ibu Poyoh Oleh, berkati Bapak JJ Pratasik, Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Titi Nugroho, Mirel Priskilia Eluama, berkati Bapak Denny Adam, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Alexander Rega, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi Adam, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Rustamaji Prayo, Monika Agustina. Tuhan berkati juga keluarga Roring. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan ibadah-ibadah, kegiatan katekisasi, kegiatan diakonia gereja. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan sidang majelis jemaat triwulan ketiga. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan, kami berusaha agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, serta kesaksian jemaat. Tuhan, tiliklah kami pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Pergumulan secara pribadi, pendidikan anak-anak, usaha-usaha keluarga, pekerjaan. Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7 menyatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Gita Bakti 85 bait 1 dan 2 sebelum memberi. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur hati kami. Kami menyerahkan persembahan ini dan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Ibadah Keluarga, Rabu 27 Januari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Pelkat PKP pada Kamis 28 Januari 2021 pukul 19 dilaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dengan pelayan firman,
Pendeta Betsindun. Tema ibadah Thinking, Hoping, Praying. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui platform YouTube. Kedua, doa pagi Nasaret. Pada Sabtu 30 Januari 2021 pukul 7.30 sampai 8.30 dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pelayan firman Pendeta Henry Yakob. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 882245580020 dan passcode doa pagi NZ. Mohon partisipasi warga jemaat. 3. Pelayanan penyemprotan desinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan untuk melayani penyemprotan desinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dilakukan melalui masing-masing korsek atau seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandang. Khusus untuk penyemprotan di bulan Januari akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Januari 2021. Keempat, pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di HKBP Rawamangun bagi Amanda Fania Nugroho Sektor 10 dan Daniel Pandapotan Silitonga HKBP Rawamangun pada Sabtu 30 Januari 2021 pukul 13. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Kelima, ibadah HUT ke-38 Pelkat PT GPIB. Pada Minggu 31 Januari 2021 pukul 10 dilaksanakan ibadah Minggu dalam rangka HUT ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, dan subtema Teruna yang Misioner. Ibadah dilaksanakan secara virtual dengan platform YouTube. Keenam, ibadah Pelkat PKB pada Sabtu 6 Februari 2021 pukul 10 dilaksanakan ibadah Pelkat PKB. Tema ibadah Kasih Menembus Batas. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom. Terakhir, pemberita firman malam ini, Pendeta Henry BDC Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kuatkan imanmu dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan, mari 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 jalan dalam terang
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.